Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Cyber Security ingin melakukan presentasi terkait investigasi dan evaluasi kebocoran data pada aplikasi Tokopedia. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Tri Prasetyadi dengan NIM 130 121 3031. Dan saya Andi Muhammad Maulana Fauzan dengan NIM 130 121 3197. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hasil investigasi kebocoran data pribadi yang bocor ke publik. Dalam investigasi ini kami menemukan eh, bahwa data pribadi yang bocor ke kalangan publik adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah tentang nama lengkap pengguna, yang kedua adalah alamat email, ketiga nomor telepon, keempat alamat rumah, kelima informasi account dari Tokopedia, dan yang terakhir adalah data kartu pembayaran. Yang selanjutnya adalah penyebab kegagalan perlindungan data pribadi. Setelah kami melakukan investigasi, kami menemukan beberapa faktor penyebab kegagalan perlindungan data pribadi dari aplikasi Tokopedia. Di antara lain adalah yang pertama adalah rentannya infrastruktur keamanan sistem internal Tokopedia terhadap serangan cyber. Yang kedua adalah kerentanan terhadap kesalahan manusia seperti lemahnya pengelolaan akses dan kebijakan keamanan oleh petugas yang berwenang. Yang terakhir adalah kurangnya perlindungan dan keamanan yang memadai pada sistem penyimpanan data pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maulana Fauzan. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, kemudian di kewajiban notifikasi kegagalan sistem dari investigasi kami juga mengungkapkan bahwa Tokopedia telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan notifikasi kegagalan sistem atau breach notification kepada pemilik data pribadi atau subjek data pribadi yang bocor. Mereka memberikan pemberitahuan kepada pengguna terkait insiden kebocoran data yang terjadi. Kemudian analisis risiko terhadap kegagalan perlindungan data pribadi. Yang pertama itu adalah daftar aset yang penting untuk dilindungi. Yaitu yang pertama antara lain data pribadi pengguna seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon. Kemudian informasi akun pengguna seperti username, password, dan riwayat transaksi. Dan yang terakhir ada data pembayaran pengguna. Selanjutnya, untuk tabel justifikasi risiko keamanan informasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Tri Prasetyo Adi. Untuk tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut adalah analisis kami terkait tabel justifikasi risiko keamanan informasi. Untuk aset yang pertama yaitu data pribadi pengguna dengan risiko keamanan tinggi. Untuk justifikasi risikonya diakses oleh pihak yang tidak berwenang dapat mengarah pada pencurian identitas. Yang aset yang kedua adalah informasi akun pengguna dengan risiko keamanan yang sedang. Dengan justifikasi risiko potensi penggunaan informasi akun yang dicuri untuk meretas akun pengguna lainnya. Dan yang terakhir adalah data pembayaran pengguna dengan risiko keamanan tinggi. Justifikasi risiko penyalahgunaan data kartu pembayaran untuk kegiatan penipuan atau pencurian identitas seperti carding, phishing, dan lain-lain. Eh, untuk selanjutnya tentang analisis risiko terhadap kegagalan perlindungan data pribadi. Untuk yang C adalah dampak apabila terjadi kegagalan sistem. Yang pertama adalah kehilangan kepercayaan pengguna terhadap Tokopedia. Dan yang selanjutnya adalah potensi kerugian finansial akibat penipuan atau pencurian identitas. Untuk yang D dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Maulana Fauzan. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan di bagian D yaitu daftar celah keamanan.
Yang pertama adalah rentan terhadap serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Kemudian kurangnya enkripsi data pengguna di repositori penyimpanan. Dan yang terakhir, lemahnya pengelolaan akses dan kebijakan keamanan. Pada bagian daftar ancaman cyber antara lain, seperti serangan malware, upaya phishing atau spear phishing, kemudian ada pencurian data menggunakan exploit zero day. Kemudian untuk hasil analisis risiko keseluruhan, yaitu tingkat risiko keamanan informasi yang tinggi terkait dengan kegagalan perlindungan data pribadi pada Tokopedia. Kemudian penjelasan dan justifikasi hasil investigasi dan evaluasi. Setiap jawaban dan hasil investigasi kami di atas didasarkan pada temuan selama proses investigasi. Data pribadi yang bocor dan penyebab kegagalan perlindungan data dipertimbangkan dengan matang untuk memberikan gambaran komprehensif seputar kasus kebocoran data Tokopedia. Kemudian rekomendasi upaya mitigasi insiden kegagalan perlindungan data pribadi. Sebagai ahli keamanan cyber, kami merekomendasikan langkah-langkah mitigasi berikut. Yang pertama adalah memperkuat infrastruktur keamanan sistem dan meningkatkan deteksi serangan cyber. Kemudian memastikan adanya pengawasan dan pengelolaan akses yang ketat. Yang ketiga, mengenkripsi data pengguna secara end-to-end dan mengimplementasikan proteksi data yang kuat. Selanjutnya, melakukan uji penetrasi dan audit keamanan secara menyeluruh, secara berkala. Dan terakhir, melakukan pelatihan keamanan rutin untuk karyawan dan peningkatan kesadaran pengguna tentang risiko keamanan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.